Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa 'idqin minan niran wa anzalahul Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma salatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa huwa khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man yatamassaku bi sunnatihi wal Qur'an. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucap kecuali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat hidayah, iman, Islam yang memanggil dan menggerakkan hati serta kaki kita untuk mendatangi dan mendirikan salat Isya dan tarawih berjamaah. Semoga Allah catat sebagai amal kebaikan dan senantiasa kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah sudah ada dalam diri seseorang, sebagaimana yang Allah firmankan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah. Karena hidayah Allah itulah mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang beruntung, insyaallah. Salawat beserta salam senantiasa tersampaikan kepada insan budiman, manusia pilihan, permata Mekah, intannya Madinah. Beliaulah uswatun hasanah, tak lain tak bukan beliaulah Nabi Muhammad ibni Abdillah. Semoga kula panjenengan sami termasuk umat Nabi Muhammad yang istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah serta terus menjadi pelanjut perjuangan dakwah Islam li'i'la'i kalimatillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Semoga diberi kesehatan, panjang umur sehingga dapat menuntaskan ibadah siam 1 bulan penuh dan sekeluarnya dari Ramadan semua mendapat predikat dan gelar ketakwaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umumnya manusia termasuk kita akan menganggap sesuatu itu penting dalam kehidupan kita ketika sesuatu itu mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia. Sesuatu yang dapat dirasakan manfaatnya, pasti orang akan menganggap sesuatu itu penting dalam hidupnya. Kalau sesuatu itu tidak bisa dirasakan manfaatnya, mana mungkin orang akan menganggap sesuatu itu penting. Begitupun dalam teori ekonomi. Orang itu akan membeli barang, membeli produk atau membeli jasa ketika barang, produk dan jasa itu dapat dirasakan manfaatnya. Kalau tidak dapat dirasakan manfaatnya, mana mungkin orang mau membelinya. Contoh, sebagus apapun televisi, sejernih apapun gambarnya, keluaran terbaru pun tidak akan dianggap penting bagi orang yang tidak bisa melihat. Sepatu semahal apapun harganya, setinggi apapun mereknya,
tidak akan dianggap penting bagi orang yang tidak memiliki kaki. Kenapa? Karena tidak bisa dirasakan manfaat dari barang-barang tersebut. Jika contoh itu kita bawa pada persoalan keimanan, bisa jadi manusia tidak menganggap iman itu penting dalam hidupnya ketika tidak bisa merasakan manfaat manis dan lezatnya beriman. Kalau orang tidak bisa merasakan manfaat manis dan lezatnya beriman, maka tentu setiap perintah dari Allah dan Rasulnya akan terasa pahit dan berat. Salat berat, puasa berat, infak eman. Karena tidak bisa merasakan manis dan lezatnya beriman. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara apabila ada dalam diri seseorang, maka 3 perkara itu akan mengantarkannya kepada perasaan manisnya beriman. Apa 3 perkara itu kata Rasulullah? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau ingin merasakan manisnya beriman, maka jadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas di atas segala-galanya. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya pada apapun dan siapapun, barulah dia dapat merasakan manisnya beriman. Hanya dengan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas dalam hidup kita, hanya dengan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita pada apapun dan siapapunlah, barulah kita dapat merasakan manisnya beriman. Allah memberikan hati pada manusia agar manusia memiliki perasaan. Kalau ada orang tidak punya perasaan, berarti tidak punya hati. Termasuk di dalamnya perasaan mencintai. Nah, ini yang perlu untuk diwaspadai, karena umumnya manusia kecenderungannya lebih mencintai dunia dan seisinya. Digambarkan Allah dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan Allah pandangan manusia itu terasa indah pada sesuatu yang dia cintai dan inginkan. Ragam bentuknya macam-macam. Yang pertama umumnya mencintai pasangan, laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, wajar. Yang tidak wajar itu justru kalau ada laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Justru itu tidak wajar, karena itu perilaku LGBT. Allah menciptakan manusia pertama itu Nabi Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Bambang. Namun dalam Islam satu-satunya hubungan yang disahkan adalah dengan pernikahan. Kalau sudah memiliki pasangan, mulai mencintai dan mengharapkan anak keturunan. Orang menikah harapannya punya anak keturunan. Sudah punya anak keturunan, mulai berpikir bagaimana bisa menumpuk harta. Digambarkan dalam Al-Quran, minadh dhahabi wal fiddah, mengumpulkan emas dan perak. Kalau sekarang bentuknya macam-macam, tabungan, rekening 1, 2 dan seterusnya. Umumnya manusia mencintai menumpuk harta. Sudah punya harta, mulai berpikir untuk memiliki khailil musawwamah,
kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang kendaraan-kendaraan mewah. Kalau masih punya istri, sepeda motor cukup. Kalau sudah punya anak, mulai berpikir bagaimana bisa punya mobilnya Avanza. Kalau sudah punya Avanza, bagaimana caranya bisa punya Innova, dan seterusnya. Kalau cintanya hanya dunia dan seisinya, maka agama mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini semuanya kesenangan yang sifatnya sementara dan menipu. Apakah agama melarang mencintai harta? Tidak. Apakah agama melarang mencintai keluarga? Tidak. Apakah agama melarang mencintai pekerjaan dan jabatan? Tidak juga. Tetapi agama ingin mengingatkan, jangan sampai cintamu pada dunia dan seisinya ini mengalahkan cintamu pada Allah dan Rasulnya. Karena kalau masih sifatnya duniawi, semua ada masa batasnya, semua ada masa expirednya, semua ada masa kadaluarsanya. Cinta pada harta ada batasnya. Kalau tidak harta mendahului kita karena bangkrut misalkan, bisa jadi kita yang mendahului harta karena menjemput kematian. Apa iya kalau mati hartanya ikut dikubur? Boten, ahli warisnya gak terima. Cukup orangnya yang meninggal, hartanya. Nah, cinta pada keluarga ada batasnya. Apalagi pekerjaan dan jabatan sifatnya periode. Periode selesai, jabatan selesai. Kalau itu yang hanya menjadi tujuan kita di dunia, tinggal menunggu kapan itu hilang dari kita. Tapi kalau mencintai Allah dan Rasulnya lah yang akan menjadikan kita selamat dunia sampai akhiratnya. Kalau kita mengambil satu keteladanan dari sahabat Rasulullah, beliau Khalifah Abu Bakar. Dulu ketika terjadi perang Tabuk, Rasulullah itu mengumpulkan dana dari umat Islam. Semua orang berbondong-bondong ingin berkontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu bisa terjadi karena mentalitas umat Islam pada saat itu, mentalitas apa yang bisa saya beri untuk Islam, bukan bertanya apa yang akan Islam beri untuk saya. Termasuk Khalifah Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya untuk kepentingan di jalan Allah dan jihad pada saat itu. Sampai Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakar, hal tarakta li ahlika syai'an?" Engkau infakkan seluruh hartamu ini, apa kau tinggalkan sesuatu pada keluargamu? Tanya Rasulullah. Apa jawab Abu Bakar? "Na'am ya Rasulullah, taraktu fikumullah wa rasuluh." Yang aku tinggalkan memang bukan harta, tetapi yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Yang aku tinggalkan pada keluargaku adalah iman. Yang aku tinggalkan pada keluargaku adalah bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Karena kalau harta yang kutinggalkan tidak menjamin keselamatan keluargaku dunia akhirat. Itu terbukti. Berapa banyak orang yang meninggalkan harta, sepeninggalnya harta justru menjadi rebutan ahli warisnya. Kalau iman yang ditinggalkan, bagaimanapun sepeninggalnya, jika harta yang ditinggalkan karena iman, maka harta tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jika dalam keadaan yang sulit ekonominya, tidak menjadikan dia, keluarganya menjadi orang yang kufur kepada Allah. Inilah pentingnya ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi cinta kita pada apapun dan siapapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua yang akan menjadikan seseorang dapat merasakan manisnya beriman, kata Rasulullah, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jika ingin merasakan manisnya beriman, cintailah seseorang itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain.
Cintailah seseorang hanya karena Allah, bukan karena kepentingan sesaat. Kalau dasar mencintai seseorang hanya kepentingan tercapai, cinta ikut selesai. Maka dalam pepatah Arab mengatakan begini, in zada mali kullun nas yusahibuni. Jika orang itu berada pada puncak kesuksesan, lagi banyak-banyaknya harta, semua orang mengaku teman dan saudaranya. Ada? Wa in qalla mali, tetapi sebaliknya, kalau jatuh bangkrut, jatuh melarat, siapa yang mau mengakui teman dan saudara? Ini terjadi jika satu sama lain hubungannya dasarnya hanya kepentingan materi dan kepentingan sesaat. Oleh karena itu, cintai dasarnya hanya karena Allah. Kita mencintai istri karena Allah, istri mencintai suami juga karena Allah. Kalau hanya dasarnya materi dan harta, maka akan tumbuh dalam istri-istri itu istilah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Begitupun suami kalau mencintai istri dasarnya karena Allah, maka tidak lagi berpikir bagaimana keadaan istrinya. Dulu dinikahi mungkin karena cantiknya, tapi ternyata cantik ada masa batasnya, 20, 40, 50. Dengan perawatan mungkin masih terlihat cantik. Tapi kalau sudah masuk usia 60, 70, Pak, tambah nopo, Pak? Tambah peyok ini. Kalau hanya dasarnya karena kecantikan, itu akan hilang. Makanya tips bagi bapak-bapak yang yang sudah menikah ya, atau mas-mas yang belum menikah, supaya istrinya awet, pilih sing elek pisan, Pak. Niku set enom sampai tuwek tetep. Jadi kalau ingin merasakan manisnya iman, pastikan cintai hanya karena Allah. Kalau karena Allah, semua yang dilakukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah, yang dilakukan adalah ibadah pada Allah, yang dilakukan adalah ketaatan pada Allah. Tidak membiarkan orang yang kita cintai berada dalam lubang dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, Allah mengingatkan bagi suami-suami, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kamu cinta pada keluargamu, jangan biarkan istrimu tidak sholat. Jangan biarkan anakmu tidak sholat. Kalau membiarkan, aduh sakno mambengi turune jam 1. Ojo digugah sik, Bu. Engko ae jam 7 lagi digugah. Itu bukan mencintai. Justru itu membiarkan orang yang kita cintai akan disiksa di neraka Allah. Naudzubillah. Yang terakhir, karena waktunya terbatas nih, Pak. Perkara yang akan dapat menjadikan seseorang merasakan manisnya beriman, kata Rasulullah, ayyakraha ayya'udal kufra ba'da an qadhafahu Allahu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Hanya orang yang memiliki mentalitas ketika melihat kekufuran, kemungkaran, kemaksiatan, yang timbul dalam dirinya adalah rasa kebencian terhadap itu, sebagaimana dia benci apabila dilemparkan ke neraka. Semua orang pasti membenci neraka. Benci kita terhadap neraka sama halnya benci kita terhadap kekufuran, kemungkaran, dan kemaksiatan. Jika melihat itu biasa-biasa saja, mana mungkin dapat merasakan manisnya beriman. Karena iman pasti bertolak belakang dengan kekufuran. Iman pasti bertolak belakang dengan kemungkaran. Iman bertolak belakang dengan kemaksiatan. Karena iman itu akan menghadirkan ketauhidan, menghadirkan ketaatan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kemaslahatan. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan pada kita, ketika melihat kemungkaran itu, reaksi satu sama lain itu levelnya beda-beda, sesuai dengan posisinya masing-masing. Aman ra'a minkum munkar falyughayyir biyadi. Apabila kalian melihat kemungkaran, dengan tangan kalian bisa mencegah dan merubah, maka rubahlah dengan tangan kalian. Artinya apa? Jika tanda tangannya laku,
Jika tanda tangannya, kebijakannya, kewenangannya bisa membuat undang-undang yang dapat mencegah aktivitas kemungkaran, maka wajib hukumnya untuk menggunakan kebijakan itu mencegah kemungkaran. Artinya dakwah yang efektif dalam mencegah kemungkaran adalah dengan dakwah melalui kebijakan dan peraturan serta undang-undang. Islam memang bukan partai politik. Sangat mengkerdilkan Islam jika Islam dikatakan partai politik. Tapi Islam harus hadir dalam nilai-nilai politik, sehingga kebijakan dan peraturan yang lahir akan mengantarkan kepada keadilan dan kemaslahatan, bukan kezaliman. Yang kedua, jika tidak mampu dengan tangannya, fa illam yastati fa bilisanih, cegah, rubah kemungkaran itu dengan nasihatmu, dengan lisanmu. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan orang yang tidak merugi itu adalah orang yang tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Orang yang satu sama lain saling menasihati dan mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Yang terakhir, kalau tangan belum bisa mencegah, lisan belum bisa menasihati, minimal dalam hati kita tidak pernah menyetujui dan tidak pernah mendukung setiap perilaku kekufuran dan kemungkaran, sebagai bukti masih ada iman dalam hati kita. Meskipun kata Rasulullah itu adalah selemah-lemahnya iman. Kesimpulannya Bapak Ibu, ibadah siam Ramadan adalah ibadah yang dasar dalam menjalankannya harus dengan iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oleh karena itu, semoga dengan ibadah siam menjadikan kita tergolong orang-orang yang dapat merasakan manisnya beriman. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan khilafnya mohon maaf. Nasrun minallahi fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.